Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Dia Palupi, NIM 203190298, kelas PGMI dari kelompok 3. Melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Mbak Wahyu Indrani Tias, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran fikih di MISD. Selanjutnya, materi saya yaitu menjabarkan tentang tujuan dan fungsi pendekatan pembelajaran fikih di MISD. Sebelumnya, kita belajar dulu apa sih artinya tujuan, apa sih pengertiannya tujuan. Nah, artinya tujuan yaitu adalah sesuatu yang ingin dituju, yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Tujuan akan mengarahkan dan memberikan arahan yang hendak kita tuju. Tanpa adanya tujuan, maka hidup kita akan terasa terombang-ambing. Nah, dalam dunia pendidikan, tujuan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama, sehingga proses pendidikan akan mencapai hasil yang optimal dan akan berjalan dengan lancar. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang apa pengertian umum dari tujuan. Selanjutnya kita masuk poin selanjutnya, yaitu pengertian tujuan ilmu fikih. Tujuan dari fikih adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu yaitu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata takwa adalah kata yang memiliki makna yang luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian, fikih dapat digunakan untuk membentuk karakter pada seseorang. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat, yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli, akli, atau melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Yang kedua, mengetahui cara memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam yang baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan syariah-syariahnya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual maupun hidup bermasyarakat. Poin berikutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi dari pendekatan pembelajaran fikih di MI atau SD. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi yaitu mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga bisa menjadi muslim yang selalu taat dan menjalankan syariat Islam secara kafah atau sempurna. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama yaitu penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan sosial, fisik, dan sosial melalui ibadah dan muamalah. Yang kelima yaitu kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam yaitu pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari.
Nah, yang ketujuh yaitu pembekalan peserta didik untuk mendalami ilmu fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang kedelapan yaitu menangguhkan keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik seoptimal mungkin. Nah, yang terakhir yaitu membentuk perilaku, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik di dalam madrasah dan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah poin macam-macam dan implementasi pendidikan pembelajaran fikih di MISD yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Yeni Novembriana.